جل أن يحصره العاقل حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع سنته واقتدى بهداه إلى يوم لقاء الله. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan segenap keluarga besar almarhum Al-Habib Hud bin Abdullah Segaf dan Habib Ali bin Hud Segaf, dan semua para habaib yang hadir. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita semuanya, kumpulkan kita semuanya di majlis yang insya Allah menjadi obat untuk kita semuanya. Di saat hati kita sakit karena terlalu sering dengar urusan dunia, jarang dengar urusan akhirat, karena sibuknya hati-hati kita terhadap semua selain Allah Subhanahu wa taala, maka majlis ini jadi penyembuh untuk kita semuanya. Enggak dikatakan oleh Habib Ali, maridtu fa kana dzikru Qur'an li'illati fa ya habadza dzikran liqalbi shifa'uhu. Aku sakit, maka obat untuk penyakitku ini adalah ketika aku mengingat Nabi Muhammad SAW. Maka betapa indahnya ketika mengingat Nabi itu bisa menjadi obat untuk segala macam penyakit hati, bahkan insya Allah juga menjadi obat atas semua daripada penyakit zahir kita semuanya insya Allah. Ikhwan rahimakumullah, yang terpisah sebenarnya, yang terpisah antara kita sama Nabi itu cuma jasad aja. Jasad kita saat ini berada di Surabaya, sedangkan jasadnya Nabi Muhammad dimakamkan ada di Madinah. Tapi kalau keberkahannya Nabi, kemudian anugerah Allah melalui perantara Nabi, semuanya rohnya Nabi, insya Allah kita nggak akan pernah jauh. Selama memang kita masih ingin mendekat kepada Nabi Muhammad. Dan betapa beruntungnya kita kalau kita itu memang masih mau duduk di majlis-majlis yang semacam ini. Sehingga kadang-kadang mungkin kita berpikir, kita ini hadir maulid, yang dibaca apa, kita nggak tahu artinya. Qasidahnya apa, kita juga nggak tahu artinya. Tapi kita hadir pulang merasakan nikmat. Karena memang kita hadir di sini karena ini memang majlisnya Nabi Muhammad. Sehingga ketika dibacakan maulid yang diubah oleh para ulama, para arif billah, yang mana hati mereka udah sambung kepada Nabi Muhammad, maka sambungnya hati mereka itu nular kepada siapapun yang mendengarkannya. Sehingga kata Allah yanfa'u bihil mutakallima wasami. Sehingga semoga Allah Ta'ala memberikan manfaat pada siapa? Yang baca maulid dapat manfaatnya. Wasami, dan orang yang mendengarkan maulid. Tidak ada keterangan wasami bil faham, kayak mendengarkan dengan paham, tidak ada. Semuanya insya Allah mendapatkan manfaat tergantung bagaimana kadar kecintaannya dan kerinduannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW itu beliau betul-betul menjadi solusi untuk semua penyakit dan hati. Bahkan sahabat dalam kondisi gentingnya pun, maka tidak ada mereka berharap kecuali melalui pintunya Nabi Muhammad. Diriwayatkan ketika perang Uhud, ada salah seorang sahabat yang bernama Qatadah. Qatadah itu kena pukul di dalam peperangan, mungkin di bagian wajah, sampai salah satu matanya itu terlepas. Hingga dalam kondisi matanya terlepas, dia pegang dan dia datang menjumpai Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini mataku, keadaanku ini seperti yang kamu lihat. Maka sama Nabi ditawari, kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan, aku kembalikan lagi matamu sembuh seperti semula. Maka ketika itu Qatadah sahabat yang pintar, Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, saya lagi jatuh cinta senang sama perempuan. Kalau saya pulang perang, mata saya ini tinggal satu, ditolak saya. Jadi saya minta engkau kembalikan lagi mataku, setelah itu engkau doakan biar aku masuk surga. Jadi dua-duanya diminta ketika itu oleh sahabat Qatadah. Akhirnya sama Nabi SAW dipegang sama Nabi, dikembalikan lagi
posisi matanya itu kembali seperti semula. Setelah itu didoakan agar Qatadah itu masuk surga. Sehingga Qatadah setelah hari itu, mata yang satu yang pernah diobati sama Nabi Muhammad lebih terang dibandingkan mata yang satunya. Bahkan apabila beliau itu sakit mata, maka mata yang ini kena, mata yang satunya itu enggak kena. Karena berkat mata tersebut pernah tersentuh oleh tangannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi yang mengobati Qatadah juga mampu mengobati hati kita semuanya. Maka dengan kita hadir, kemudian kita memperbanyak sholawat dan salam dengan Nabi Muhammad, dan jangan sampai kita merasa jauh dari Nabi. Jangan kita merasa jauh dari Nabi. Kita anak-anak kita semuanya sungguh sial apabila anak-anak kita tahu kehebatannya ini, tahu kehebatannya itu, tapi anak kita tidak pernah tahu kehebatan Nabi Muhammad. Kalau ada orang tua ngasih makanan, anaknya makanan beracun, kita akan anggap ini orang tua kejam ini. Nah, ini orang tua mencelakakan anaknya sendiri. Lebih kejam lagi kalau orang tua membiarkan anak mengidolakan orang-orang yang bisa meracuni yang kita itu. Akhlaknya nggak sama dengan akhlaknya Nabi, ajarannya nggak sama dengan ajarannya Nabi. Ini lebih beracun ini. Maka oleh karena itu sembuhkan lahir kita, batin kita semuanya dengan kita banyak menyebut Nabi Muhammad SAW, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Adakan maulid ini tentunya pokoknya kita agar kita yang hadir, semoga insya Allah kita disambungkan lagi hati kita dengan Nabi Muhammad, sehingga sepulang dari majlis ini kita akan menjadi orang yang semakin gemar menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Berapa banyak sunnah Nabi sudah kita tinggalkan, hanya sekedar kita sholat Jumat, kita pakai pakaian warna putih, itu kita sekarang udah seperti orang yang menghidupkan sunnah Nabi, karena udah banyak orang yang nggak peduli dengan pakaiannya ketika akan sholat Jumat. Dan kita ini umat Nabi di akhir zaman, kita memang jauh zaman kita dari Nabi, tapi kita punya satu keunggulan. Kita punya amalan yang sahabat pun nggak bisa mengamalkan amalan ini. Kalau sholat tahajud kita bisa, sahabat Nabi lebih bisa. Kalau i'tikaf di masjid, sahabat bisa. Satu amalan ini kita semua bisa, tapi sahabat tidak ada kesempatan untuk mengamalkan ini. Apa itu? Ihya'us sunnah inda fasadil ummah. Menghidupkan sunnah Nabi ketika umat ini dalam kondisinya rusak. Ketika orang udah nggak peduli dengan sunnahnya Nabi Muhammad, maka kita tetap jadi orang yang mengindahkan sunnahnya Nabi Muhammad. Kita tetap menghidupkan sunnah Nabi. Kalau anak kita mau masuk rumah, kita cek, ayo jangan cuma masuk rumah, tapi coba udah ngucap salam atau belum? Masuknya kaki kanan atau kaki kiri? Kalau anak kita makan tangan kanan atau makan tangan kiri? Betul banyak nih, kadang kita hadir maulid, kita cerita tentang Nabi Muhammad, yang hadir sambil dengarkan minumnya pakai tangan kiri. Jadi sambil dengarkan tentang Nabi, tapi udah melanggar sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pulang ke rumah yuk, kita semakin cinta sama Nabi, dan kita semakin giat untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW.